Akhwati hafizakumullah. Alhamdulillah atas izin Allah kita pada malam hari ini kembali diberikan izin oleh Allah untuk menikmati beribadah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa merasakan betapa nikmat menjalani bulan suci Ramadan. Kita masih diberikan kesempatan menjalani yang namanya solat isyak berjamaah dan sekaligus kita qiyam Ramadan, menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan dengan nilai-nilai ibadah kepada Allah, melakukan solat tarawih dan tadarus. Yang semuanya itu yang mudah-mudahan kita lakukan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah saya jauh-jauh datang dari Kalimantan, datang ke sini bukan untuk bertausiah, bukan untuk mengajar, tapi yang pertama adalah bersilaturahmi. Kita ingin berziarah kepada antum, al-muslim akhul muslim, sesama muslim itu bersaudara. Maka mudah-mudahan ziarah saya di tempat yang penuh berkah ini benar-benar dijadikan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, menyambung silaturahmi antara kaum muslimin yang insyaallah kelak di akhirat akan menjadi saksi bahawa kita sudah menyambung silaturahmi. Amin amin ya rabbal alamin. Saya pun diberikan kehormatan untuk ini ada dua. Ada kuliah 7 menit, ada kuliah terserah antum. Ini bapak ni yang minta yang mana? Kuliah terserah antum atau kuliah 7 menit? Tengah. Kalau untuk kuliah 7 menit, tapi saya harus tempat 7 menit pun langsung berhenti. Kalau kuliah terserah antum, mungkin semenit sudah selesai ya. Ya wali habibakumullah, bapak ibu datang ke sini, datang ke dalam masjid ini bukan satu pengen ikut perlombaan, bukan. Kita datang ke masjid saat ini tujuannya bukan untuk berperang, bukan untuk adu kekuatan, tidak. Tapi kita datang ke masjid ini mencari ridha Allah, mencari cinta Nabi Muhammad, cari pahala. Dengan apa? Dengan beribadah berupa sholat isya dan tarawih. Kalau kita tujuannya ke sini ini adalah sholat isya dan tarawih, pasti dan tentunya kita tidak mungkin tergesa-gesa. Kalau kita datang ke sini tujuannya pengen mau mungkin ada hajat penting atau gimana ya kan, mungkin kita tergesa-gesa. Tapi kita datang ke sini tujuannya adalah mencari ridha Allah. Ridha Allah itu mahal. Rempah kuning saja walaupun nikmatnya sampai di mulut itu kita harus bayar kalau beli di pasar. Rempah kuning. Apalagi surganya Allah. Maka kata para ulama, al-jannah mahibalash. Surga itu tidak gratis, harus dibeli. Apa duit untuk membeli surga? Dengan apa kita membelinya? Dengan capek kita sholat, capek kita berzikir, capek kita mendengarkan tausiah, capek kita bersolawat, capek kita membaca Al-Quran. Kalau bapak sholat tak mau lama, sholat juga bismillahirrahmanirrahim, amin. Balik rumah ingin nak surga paling tinggi, kata orang Melayu, nyamankan tengkuk kau. Ibadah tidak mau sakit, sholat tak mau lama, kepala tidak mau pening, mata tak mau pedas baca Quran, pengen surga paling tinggi. Itu namanya kita beli masak kuning di pasar. Letih tak ada, apa tak ada, cukup beli ya. Mungkin satu kali makan itu mungkin bisa sampai 20 sampai 30 ribu, makan nyaman. Kalau surga tidak seperti itu. Awak harus letih-letih, awak harus susah, awak harus sakit dulu, harus pening kepala dalam beribadah kepada Allah, barulah kita dapat surga. Ini kadang-kadang imam lama lalu nak repair di punya mulut. Abdul macam ini. Sholat lama, Abdul lama. Model macam ini masuk surga, mimpi awak di tengah mulut. Imam sholat tarawih, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Besok malam sepi, makmumnya punya 4 ya. Geser. Dia
Apabila seperti imam terlalu mantap, dia nak ikut imam Masjidil Haram, makmum tak mampu. Akhirnya berlogator. Makmum jam ini mau dikatakan masuk surga susah. Apa sebab? Kena imam lama dia sudah berlogator. Apa lagi apa ini untuk yang lebih dasar daripada itu? Ya. Maka Bapak Ibu kita datang solat tarawih ini kalau bisa di rumah jangan terlalu banyak makan masak rempah kuning. Jangan terlalu banyak ngecap cencaluk belajar. Jangan terlalu ujuk ubi kita hentam sehingga pun kita terlek begitu solat kita malas. Sehingga mandang imam yang lama kita pun lemah nak solat. Jangan. Makanlah sekedarnya waktu maghrib, waktu berbuka puasa sehingga kita solat isya nyaman, solat tarawih nyaman. Jangan jadi macam Habib nih. Habib tadi Allah lebih saya ini orang Pontianak tidak ada rempah kuning. Begitu saya datang ke Bangka, saya disuguhkan rempah kuning. Saya pun akan lupa dengan Pontianak gara-gara rempah kuning. Maka saya bantai sebanyak-banyaknya. Begitu saya sampai sini, Allah rasa kunang-kunang saya punya mata. Masya Allah. Belum guys, saya disuruh, saya sudah bilang sama Ustaz Subhan, kalau bisa saya jangan jadi imam solat isya. Kenapa? Ini lain urusannya saya bilang ini. Kepala saya sudah kunang-kunang. Jadi kalau bisa kita buka berpuasa itu jangan terlalu banyak kita makan, sedikit-sedikit saja. Asalkan ada kekuatan, kita ada tenaga untuk solat berjamaah. Setelah selesai solat isya, bapak nak berkinca, ibu nak melantak betul-betulnya silakan. Sehingga kalau kita makan sedikit, kita benar-benar solat tarawih. Solat tarawih itu solat apa, Beb? Solat tarawih itu tarawih dalam bahasa Arab isim jamak. Tarawih diambil daripada isim mufrad artinya tarwihatun yang artinya istirahat. Solat tarawih, solat istirahat. Kenapa solat itu dikasih nama solat tarawih, solat istirahat, Beb? Karena pada zaman Nabi Muhammad sampai zaman sahabat dan para salaf terdahulu, selesai mereka setiap 2 rakaat mereka tak langsung berdiri, tapi mereka santai dulu, ada kopi, ada teh, santai minum kopi dulu, istirahat dulu sambil baca Sayyidillah ya Ramadan, Sayyidillah ya Ramadan, banyak macam. Ya Rabbi ya Alimal Hal, sama baca apa? Asalkan jangan berdapul. Itu jadi tak langsung berdiri. Makanya solat itu dikasih nama solat tarawih. Kalau solat Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim amin. Assalamualaikum naik lagi. Assalamualaikum naik lagi. Bismillahirrahmanirrahim amin. Assalamualaikum. Itu selesai langsung keluar dari mulut dia bapak kuning cencaluk. Astagfirullahaladzim. Itu bukan solat tarawih tapi solat sukun. Sukun dilawan. Kalau sholat tarawih tenang, nyaman, adem, ayem, itu mau sholat tarawih. Untuk imam, jangan pula imam berhubung sholat tarawih itu istirahat, jangan pula dia pukul surat Yasin pula. Bukan pula satu makra. Kalau orang di Makkah Madinah betul dia 1 malam 1 juz karena memang orang datang ke sana untuk ibadah. Kalau tempat kita ini besok ada orang nak kerja, kalau pukul 1 malam 1 juz, insya Allah makmum juga 1 2. Masya Allah. Jadi itu sholat tarawih ini. Jadi istirahat, santai, tenang, baca ayat-ayat, baca qasidah-qasidah. Habis itu boleh kita praktikkan. Sepi. Tidak usah kita praktikkan. Yang jelas kita harus pandai memaknai sholat tarawih. Hadirin hafizakumullah. Saya boleh lanjut Habis tarawih makan tidur. Jam 19.56. Tersatu mesti. Saya kok disuruh tersatu, jadi saya berani. Kalau kuliah 7 menit, dari 1 menit Hadirin hafizakumullah. Maka kita beruntung di saat ini Allah berikan kita kesempatan masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Yang mungkin di antara kita ini Pak Bu, ya, mungkin tidak ada yang sampai nangis-nangis, sampai sujud, sampai tadarus kepada Allah, ya Allah tolong masukkan saya dalam bulan Ramadan, ya Allah panjangkan umur saya. Mungkin tidak ada. Mungkin ada yang tidak seperti itu. Banyak
Orang umat Nabi Muhammad sebelum masuk bulan Ramadan, dia sudah nangis, ya Allah, tolong sampaikan saya ya Allah ke dalam bulan suci Ramadan. Tolong sampaikan kami ya Allah untuk sholat tarawih. Sihatkan saya ya Allah. Satu hari dah masuk bulan Ramadan, dia meninggal dunia. Kita tak pernah minta seperti itu, tapi Allah sampaikan kita dalam bulan Ramadan. Nikmat apa? Yang tidak mau kita syukuri atas Allah yang Allah berikan kepada kita. Nah, oleh karena itu Allah masukkan kita ke dalam bulan Ramadan ini nilai yang besar yang tak bisa diganti dengan kurus. Bapak mungkin zaman sekarang tak dapat duit, besok kerja bisa dapat duit. Sekarang bapak mungkin pangkat belum dapat, nanti mungkin besok pekan depan mungkin bisa dapat pangkat. Mancing udang tak dapat tadi, besok mancing udang bisa dapat lagi. Tadi macam mancing sembilan, ikan kakap, ikan lukang, ikan manyong tak dapat, besok mancing mungkin bisa dapat. Tapi kalau awak satu hari bulan Ramadan awak lalui dengan kosong, dengan maksiat, kau tak bisa ambil lagi bulan Ramadan itu dengan kau isi dengan ibadah kepada Allah. Maka masih mumpung kita ini di awal Ramadan, betul-betul iman kita kepada Allah, ibadah kita baguskan, amaliyah kita baikkan. Apa yang akan dianjurkan oleh Allah kita lakukan, insya-Allah kita akan mendapatkan hikmah-hikmah bulan Ramadan, insya-Allah. Man fariha bi dukhuli Ramadan. Barang siapa yang gembira senang masuk bulan Ramadan, ya Allah, bulan Ramadan senang hati datang. Siapkan tempat hubungan mak bapak untuk ziarah. Itu yang Ramadan tadi. Siapkanlah pelita obor, siapkan lampu kenap-kenip, umpul-umpul dipasang, rumah dibersihkan, dapur-dapur dibersihkan, piring dia Allah untuk buka puasa semuanya ini. Senang hatinya masuk bulan Ramadan. Apa kata Allah? Belum puasa sudah diberi hadiah. Orang yang senang dengan menyambutnya bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya atas api neraka. Belum berpuasa, apalagi puasa. Bukan hanya orang yang senang bulan Ramadan ni. Sudah senang kita puasa bulan Ramadan, tidur. Naumus sha'im ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa dianggap ibadah. Begitu dia selesai sahur, sahur selesai langsung dia tekapar. Tahu tekapar? Kata orang Melayu Pontianak, buta. Ini contoh. Tahu buta, tidur tak sadar-sadar. Tidur lagi. Astagfirullahaladzim. Selesai kat sahur, masak rempah kuning kan rempahnya kuat tu. Ada sahangnya, ada apa kan cepat naik kuda dia naik ke atas ke kepala, habis nampak kepala kita. Begitu gak selesai sahur langsung terkapar. Bangun tak bangun, bini bangunkan bang, udah azan maghrib bang, ayo deh. Allahu Akbar. Dia pun langsung tanda tangan. Allahumma laka sumtu. Astagfirullahaladzim. Wa bika amantu. Tahu bika? Orang lain tak tahu kue bika? Tahu bika? Bika. Bika. Itu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala samaka aqtartu. Itu khusus untuk orang yang setelah sahur dia tidur, bangun tak bangun waktu maghrib. Aduhnya pas seperti itu. Alhamdulillah deh, sehari lepas ni saya tidur deh. Dan dah habis bisa kemarin ceramah, dikutip hadis Nabi Muhammad, tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Itu namanya tidur kekung, Pak. Bukan tidur ibadah, tidur mati kita Pak Budi. Masya Allah. Tidur yang dianggap ibadah itu adalah tidur di saat kita sudah sholat yang wajib, sudah melakukan perkara yang wajib, sudah sholat zuhur, sudah sholat asar, setelah sholat subuh, kita sudah baca Quran, sudah kita lakukan kewajiban, tertidur di sela-sela itu, maka tidur kita dianggap ibadah oleh Allah. Seperti itu. Tidak cukup tidurnya. La khalufu fami sha'im atyab indallah min nihil misik. Saya tak bicara tentang ibadah yang lain. Kalau ibadah sholat aku dah jelas pahala ini. Ini masalah yang remeh-remeh, tapi dihitung besar oleh Allah di bulan suci Ramadan. Contoh bau mulut. Bau mulut kita berpuasa nih, puasa. Mulut kita kadang-kadang kalau kita jam sore itu kita cium doa Allah. Kata Melayu Pontianak, kau jahat kita mulut. Astagfirullahaladzim. Bau mulut kita itu di sisi Allah atyab min rihil misik, lebih wangi daripada bau misik. Bau mulut kita lebih bau daripada bau misik.
Kalau gitu besok saya tak usah tusuk gigi. Yang tengok gigi saya tepek-tepek, yang semakin tebal tengok gigi saya, semakin melekat bau bisiknya nanti di sisi Allah. Astagfirullahaladzim. Akhirnya sholat Jumat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau lagi berdiri kan udara ini luas, bisa lari kemana-mana. Bawa kita. Begitu Allahu Akbar sujud, pasti udara itu bawa bola kita lari ke samping, betul? Karena ke bawah dah kena lantai. Subhanallah, jadi ada kawan di samping, ya Allah mah. Oh, dia punya mulut bau keramat dikandang berbulan-bulan. Subhanallah. Awak bukan dapat pahala, akan dapat dosa. Gara-gara apa? Menabung tai ubi. Yang dimaksud dengan bau mulut yang lebih bau, lebih harum daripada bau misik adalah di saat bau itu munculnya dari lambung, bukan dari tai ubi yang melekat di gigi kita. Lambung itu akan mengeluarkan bau kalau dia sudah 8 jam tidak bekerja. Lambung kalau sudah 8 jam tak bekerja, dia akan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Berarti kalau 8 jam kita sahur jam 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya jam 1, jam 2 itu kalau ada bau dari mulut kita, maka bau mulut itulah yang akan dihitung oleh Allah lebih harum daripada bau misik. Kalau jam 7, jam 8, jam 9 pagi, kemudian bau yang tak tentu rudu kata orang Melayu, itu bukan bau lambung, tapi bau air liur walet yang kita tabung di malam hari. Kalau walet ditimbang sekilo sekarang, kalau yang super 14 juta, pecahan dia main 10 sampai 9 juta, sudut itu kurang lebih 11 juta. Ada nilainya. Kalau liur kita sekilo apa kira-kira? Maka makruh kata para ulama, setelah sholat zuhur kita membersihkan mulut, pakai siwak, pakai sikat gigi. Setelah sholat zuhur, setelah sholat asar dan seterusnya, itu dimakruhkan. Kenapa? Karena menghilangkan bau mulut. Menghilangkan bau mulut hukumnya makruh, karena bau mulut kita nanti di hari kiamat akan dinilai oleh Allah lebih harum daripada bau misik. Kalau pagi dianjurkan kita gosok gigi. Kira-kira 14. Minum. Aku ni habis tak mau masak, takut lebih. Yang 20 lewat 4. Kira-kira setuju? 6 menit lagi saya berhenti. Saya mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada bulan Ramadan. Maka sungguh-sungguh Pak. Bagus kalau makai. Kita tak tahu apakah tahun depan kita masih merasakan bulan Ramadan. Ada yang bisa di sini yang jawab bahwa menjamin saya masih hidup tahun bulan Ramadan yang akan datang? Tidak ada. Semuanya kita tak tahu apakah kita bisa menikmati bulan Ramadan yang akan datang. Maka kita sekarang ada dalam bulan Ramadan. Maka di saat inilah kita gunakan maksimal mungkin kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Kita tak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah. Mungkin dengan kita beribadah benar-benar pada bulan Ramadan ini, nilai-nilai semua yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma hati-hati. Ya, hadis Nabi Muhammad SAW memang betul. Bulan Ramadan ini kalau kita sholat sunnah, melakukan ibadah sunnah, akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi pahala wajib. Kalau kita lakukan ibadah wajib, akan dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Ada yang mengatakan la ya'lamuha illallah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Saking besarnya nilai ibadah di dalam bulan puasa. Cuma harus kita pahami hadis Nabi Muhammad yang membuat para ulama, yang membuat para salaf itu mereka ketakutan. Apa bunyi hadisnya? Kam min sha'im laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash, kam min qiyamin kam min qa'imin laisa lahu min qiyami illa at-ta'ab was-sahar. Berapa banyak orang, ini betul-betul, berapa banyak orang berpuasa, dia tak mendapatkan dari puasanya kecuali rasa lapar dan